Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, Engkau hanya sejauh doa. Engkau menghendaki kami mencari Engkau, dan Engkau berkenan ditemui. Biarlah di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, dengan semua tantangannya, Tuhan selalu mengajar kepada kami untuk hidup dekat dengan Tuhan. Sebab kekuatan kami datang dari-Mu ya Tuhan. Penghiburan kami bersumber dari Tuhan. Dan berkat untuk kami datang dari hadirat-Mu. Kiranya firman-Mu meneguhkan percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 38 ayat yang ke-10. Demikian dikatakan, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang penjual tahu yang setiap hari ia menjual dagangannya ke pasar. Untuk sampai ke pasar, ia harus naik angkot langganannya setiap pagi. Ia selalu berdoa agar dagangannya laris. Maka begitulah setiap harinya, ia berangkat sebelum fajar dan pulang setelah sore hari. Puji Tuhan, dagangannya hampir selalu habis terjual. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya, tiba-tiba ia terpeleset dan semua dagangannya hari itu hancur berantakan. Ia pun mengeluh kepada Tuhan, bahkan mulai menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi padanya hari itu. Akhirnya, dengan jengkel ia pulang ke rumah. Tetapi 2 jam kemudian, ia mendengar kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia tumpangi, pagi itu terjun ke dalam jurang, dan semua penumpangnya yang biasa berlangganan angkot itu tewas. Maka saat itu juga si pedagang tahu tersebut mengubah kekesalannya kepada Tuhan menjadi pujian yang tiada henti sambil mencucurkan air mata. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala keinginan kita dan segala keluhan kita. Sering sekali kita menjadi marah dengan situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga kita menjadi mengeluh dan mulai bersungut-sungut, dan akhirnya kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Padahal kita tidak menyadari bahwa apa yang kita ketahui dalam hidup ini tidaklah sebanding dengan apa yang Tuhan ketahui dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Bahkan Tuhan kita jauh lebih mengetahui siapa kita dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan dibandingkan dengan diri kita sendiri. Dia tahu masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Dia tahu saat kita berdiri atau duduk, saat kita tidur atau bangun. Bahkan hal-hal yang belum kita ucapkan, Dia sudah tahu semuanya. Inilah yang sangat disadari oleh pemazmur, yang dalam hal ini adalah Daud. Bisa dikatakan Daud sedang mengalami musibah yang sangat berat ketika dia menulis mazmur ini. Di ayat 4 diceritakan bagaimana pemazmur sedang mengalami sakit yang sangat berat. Dan walaupun sudah mengalami sakit yang sangat berat, penderitaannya ditambah lagi ketika sahabat-sahabatnya, teman-temannya menjauhi dia. Dan bukan saja ditinggalkan oleh teman-temannya, bahkan ada orang yang sangat membenci Daud dan ingin membunuhnya. Jadi sudah sakit, ditinggalkan lagi, dan mau dibunuh lagi. Maka bisa kita bayangkan betapa tidak nyaman kondisi Daud saat itu. Ibarat orang yang sudah jatuh, tertimpa tangga pula.
Kesakitan demi kesakitan bertubi-tubi menyerang kehidupannya. Nah, di tengah pergumulan yang begitu hebat, apa yang Daud lakukan? Bukannya mengutuki Tuhan, Daud justru memilih untuk berserah sepenuhnya pada Tuhan. Di ayat 10 dia berkata, Tuhan, Engkau tahu apa yang kuinginkan, dan Engkau juga sudah tahu keluhanku. Jadi Daud mengatakan, Tuhan tahulah semua tentang diriku, apalagi pergumulanku. Di Mazmur 26, Daud pernah mengatakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Dan kemudian dengan maksud yang sama di Mazmur 38 ayat 10 ini, Daud juga hendak mengatakan hal yang sama kepada Tuhan. Tuhan, Kau tahu pergumulanku. Aku sakit, aku dijauhi, dan bahkan aku diancam akan dibunuh. Tapi aku percaya, Tuhan tahu kok aku inginnya apa. Keluh kesahku tidak tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan, walaupun aku hanya berkeluh kesah dalam hati. Saudara-saudara, ini menunjukkan bagaimana Daud sangat beriman kepada Tuhan. Di ayat 16 dikatakan, sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang menjawab, ya Tuhan Allahku. Dalam pergumulan yang begitu berat, Daud masih berharap pada Tuhan. Dia tidak hilang kepercayaan kepada Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari renungan hari ini? Kita belajar bahwa oleh pergumulan yang berat, sebagian orang berusaha mencobai Tuhan, menantang Tuhan. Masih ingatkah kita kepada penjahat di sebelah Tuhan Yesus? Ketika disalibkan bersama Tuhan Yesus, bukannya bertobat, dia malah menantang Tuhan atau mencobai Tuhan Yesus. Dia berkata, kalau benar engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkan juga aku. Perhatikan saudara-saudara, betapa congkaknya orang itu. Sudah menderita seperti itu pun, bukannya bertobat, dia malah menantang Tuhan. Tetapi dengan pergumulan yang sama, penjahat yang satu lagi justru mencela temannya tersebut. Dia berkata, ya Tuhan, ingatlah aku kalau engkau sudah menjadi raja. Perhatikan saudara-saudara, dia tidak fokus kepada dirinya, dan dia tidak fokus kepada penderitaannya. Tapi penjahat yang satu lagi ini fokus kepada Yesus. Bahkan, dia bisa melihat Yesus sebagai raja, meskipun saat itu Yesus sedang tersalib. Inilah yang disebut dengan iman, melihat apa yang tidak kelihatan. Alih-alih menantang Tuhan, penderitaan itu justru membuat dia berserah penuh pada Tuhan Yesus. Maka, apa jawaban Yesus kepada penjahat yang bertobat itu? Yesus tidak mengatakan nanti. Yesus justru mengatakan, saat ini engkau telah bersama aku di Firdaus. Betapa Yesus langsung merespon orang yang mau percaya dan berserah kepadanya di tengah pergumulannya. Sebaliknya, apa respon Tuhan Yesus kepada penjahat yang menantangnya? Yesus malah tidak meresponnya sama sekali. Yesus memilih diam terhadap orang itu dan tidak menjawab orang tersebut. Dari sini kita belajar agar di tengah pergumulan dan penderitaan, janganlah kita berani menantang Tuhan ataupun mencobai Tuhan. Jangan kita bersikap seolah-olah Tuhan tidak tahu penderitaan kita, ataupun kalau dia tahu, dia pura-pura tidak peduli pada kita. Tidak, saudara-saudara. Tuhan sangat tahu penderitaan kita, dan dia tidak cuek kepada kita. Tetapi Tuhan ingin kita menjalani setiap proses dari pendewasaan iman yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa bilang pada Tuhan, Tuhan, aku ini sudah berat pergumulanku. Kenapa Tuhan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi? Itu artinya kita sama saja membatasi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukan berarti kita tidak boleh berkeluh kesah kepada Tuhan. Bukan begitu. Tapi kita tidak boleh menyalahkan Tuhan ketika pergumulan itu sedang berlangsung lama. Karena Tuhan punya rencana sendiri dalam hidup kita. Maka melalui renungan hari ini, Tuhan tidak ingin kita cengeng. Sebaliknya Tuhan ingin kita kuat. Kuat bukan karena kita kuat. Bukan dari kekuatan kita sendiri.
tapi kuat karena kita mengandalkan Tuhan. Mari berserah pada Tuhan, sebab sesungguhnya Tuhan tahu apa keinginan kita, dan semua keluh kesah kita tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Mari bertahan sambil menunggu tangan Tuhan merenda suatu karya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman hari ini meneguhkan iman percaya kami. Tuhan tahu segala keinginan kami, dan segala keluh kesah kami tidak ada yang tersembunyi bagimu. Maka rendalah Tuhan karya yang luar biasa dalam hidup kami, dan kami akan sabar, bertahan dan menunggu sampai saatnya tiba. Maka kami akan melihat pelangi yang indah sekali di balik kelabu kelam kehidupan kami. Bersama dengan firman-Mu ya Tuhan, kami akan jalani kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.